gini teman-teman, gue banyak dapat DM dan permintaan, apakah itu angka yang real bang? Bagaimana penjelasannya bang? Terus ada juga yang ngerasa ekonomi gue dalam keadaan yang sulit nih bang, tapi kenapa dalam data dan angkanya malah tumbuh? Ini apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Gue mau ngasih tahu dulu ke teman-teman definisi, ya kan? Karena banyak sekali orang ngomongin soal ekonomi, tapi kadang kalau ditanya definisinya mereka nggak paham, mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu. Taunya pertumbuhan ekonomi 5,61%, wah bagus gitu. Tapi nggak tahu apa itu pertumbuhan ekonomi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi didapat? Apa dasar dalam menentukan pertumbuhan ekonomi? Begitu juga dengan GDP. Jadi untuk memahami definisi dari pertumbuhan ekonomi, kita harus tahu dulu apa itu GDP. Karena pertumbuhan ekonomi dinilai dari GDP, teman-teman. GDP adalah total produksi barang dan jasa dalam waktu tertentu di suatu wilayah atau negara. Nah, GDP yang gue bilang tadi itu dibentuk dengan formula ini, teman-teman. Konsumsi ditambah investasi ditambah belanja pemerintah, government spending, ditambah ekspor dikurang impor. Maka dapatlah angka GDP suatu negara. Balik lagi, kalau misalnya awalnya 20.000 triliun, terus dalam 1 tahun dia jadi 21.000, maka berarti pertumbuhan ekonominya naik 5% gitu. Tapi kayak gue bilang tadi ya, namanya pertumbuhan ekonomi itu nggak bisa serta-merta diasumsikan sebagai indikator yang linear secara saklek gitu ya. Kalau kalian lihat di sini ya, part dari konsumsi itu masih gede teman-teman, masih yang paling gede. Jadi GDP kita itu 54,36%-nya itu ditopang sama konsumsi. Investasi itu ada di nomor 2, 28,29 ya kan. Ekspor tadi minus ya, sedangkan government spending walaupun naik 21,8% tadi, rasionya di GDP kita masih 6,72%. Nah, artinya apa? Artinya masih ada konsumsi yang menopang, masih ada investasi yang menopang. Diharapkan rasio ini tadi bisa lebih balance, teman-teman. Artinya investasi bisa naik, ekspor bisa naik, konsumsi bisa naik. Barulah bisa kita bilang sehat. Kalau di Q2 nantinya perubahannya tidak terjadi seperti itu ya, maka ya kedepannya bisa lebih beresiko lagi buat kita gitu. Kita nggak boleh sama sekali jadiin G ini sebagai motor dalam PDB ya. Di negara maju itu biasanya mereka main di ekspor nih, sama investasi nih. Nah, kita selama ini bergantung di konsumsi nih. Ini yang membuat kita sering mendapatkan yang namanya blessing in disguise ya. Ketika kita tidak terkoneksi dengan luar ya kan. Dalam supply chain global, ketika ada krisis kayak COVID ataupun krisis yang terjadi sekarang, karena C kita kuat ya kita aman-aman aja. Tapi kita nggak bisa terus-terusan kayak gini.